Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Apabila pada saat polemik nasab Ba'alawi ini muncul dan kemudian Kiai Said Akil Siraj, beliau masih menjabat di dalam kepengurusan PBNU, mungkin menjadi ketua PBNU atau yang lainnya, saya yakin bahwa beliau tidak hanya tinggal diam. Beliau tidak akan meninggalkan kebingungan pada umat dengan beliau tidak menanggapi polemik Habib Ba'alawi Yaman ini. Nah, buktinya apa? Bahwa sebagaimana kita ketahui dari dulu, bahkan sewaktu Gus Dur masih ada, kemudian sewaktu FPI muncul dan masih sebegitu eksisnya, beliau yang termasuk kiai yang bersuara menentang keberadaan FPI dengan beraninya menentang Habib Rizik dan para petinggi-petinggi di dalam front pembela Islam. Nah, kemudian sampai dengan beliau membela umat, membela Islam, membela ulama yang benar, yang rahmatan lil alamin, sampai beliau mendapat intimidasi, bahkan sampai ancaman untuk didatangi ke rumah beliau. Tetapi tanpa sedikit pun beliau merasa takut, mundur dan berhenti bersuara. Bahkan sampai detik ini beliau pun masih tetap bersuara terkait dengan berbagai macam polemik terkait para habaib, baik itu nasab maupun dari perilaku mereka. Nah, berikut ini adalah video ketika pengakuan dari Kiai Said ketika beliau mendapat suatu ancaman. Dengan akhlak yang demikian, orang Mekah semuanya masuk Islam. Allah memuji sifat Rasulullah. Nyun sewu, nyun maaf, saya ini juga banyak yang muji, tapi saya tidak bangga karena yang muji saya sama dengan saya doyan iwak asin, sambal terasi, pete, nek wis wareg layu nang WC. Ngapain bangga sing muji padha karo aku? Dan saya banyak yang mencaci maki, bahkan ngancam. 212 anak buahnya Rizik Syihab ngancam mau datang ke rumah. Saya tidak takut. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sebulan waktu 212. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi pete, newis wareg, ayo nang WC. Ngapain takut? Yang menghina sama dengan saya, yang memuji sama dengan saya. Ketika salah satu Habib Ba'alawi Yaman yang sudah kita ketahui bagaimana frontal dan radikalnya beliau mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata dan buta hati, tetapi ditepis dengan jawaban telak daripada Kiai Said Akil Siraj bahwa memang Gus Dur itu dari mata beliau secara medis memang buta dan bermasalah, tetapi hati beliau tidaklah demikian. Gus Dur buta mata, buta hati. Rizik yang ngomong kayak gitu. Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah. Yang maringi buta Gus Dur siapa? Kok tahu dia bahwa Gus Dur buta hati? Dari mana tahunya Gus Dur buta hati? Ya Allah. Waktu Gus Dur di rumah sakit baru operasi saraf, kan stroke, dioperasi kepala, dioperasi. Saya tungguin, saya Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Zaman Orde Baru Cakrawardaya, Subiakto Cakrawardaya, orang 5 pelan-pelan ngobrol ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Masih Pak Harto ini. Kita semua kaget. Ini Gus Dur konset sudah, konset Gus Dur. Sudah nggak waras. Itu Gus Dur tuh. Mana buta hatinya, mana buta hatinya? Memang matanya buta, tapi buta hatinya mana tuh? Beliau, Kiai Said, juga dengan beraninya mengkritisi salah satu lirik dari syair, yaitu syair Padang Bulan, yang kemudian di situ diselipkan bahwa Habib Rizik adalah gurune NU. Padahal sama sekali tidak demikian. Tidak ada hubungan sama sekali antara Habib Rizik Syihab dengan NU, apalagi menjadi guru dari NU, baik secara struktural maupun secara
kultural, dan itu ditepis, ditentang oleh Kiai Said Akil Siraj. Padang bulan, padangnya apa? Bukan Muji Rasulullah itu, bukan. Kalau tadi yang dibaca tadi itu Muji Rasulullah tuh. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, Muji Rasulullah. Muji mau tadi. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketika ada seorang Habib Ba'alawi Yaman yang sedang mengagung-agungkan negara Yaman sebagai sebuah pusat ilmu. Nah, di sini Kiai Said kemudian menemukan sebuah kejanggalan dan kesalahan dari klaim tersebut, dan beliau sampai menjelaskan berbagai macam dan berbagai banyak ulama di dunia, ulama internasional, terutama yang klasik, bukan yang kontemporer, itu lebih banyak dan sangat banyak yang bukan dari Yaman. Bahkan beliau mengatakan dan mempertanyakan mana yang dari Yaman, yang sebenarnya dari Yaman diagung-agungkan, yang membentuk peradaban Islam itu siapa, seperti itu. Nah, sampai beliau menjelaskan dan menyebutkan nama-nama berbagai ulama internasional di seluruh dunia, dan tidak ada salah satu pun yang dari Yaman. Iman itu pusatnya ada di Yaman, wal hikmah Yamaniyah, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo saya menyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Pakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo salah, ayo saya menyebut siapa? Amr bin Ubaid, Jangarang Balaghah. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, Jangarang Tajwid. Imam Asy'ari, Basrah. Hasan Basri, Basrah. Sufyan Tsauri, Basrah. Rabi' Adawiyah, Basrah. Imam Kisai, Kufah. Hamzah, Basrah. Ahli qiraat, Sab'ah, Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Beliau juga meluruskan bahwa Wali Songo dan leluhur Wali Songo itu berasal bukan dari Yaman, sama sekali bukan dari Yaman, apalagi klan Ba'alawi Yaman, justru dari negara-negara yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan negara Yaman. Syarifah Mudaim dinikah oleh Sayyid yang datang dari Pakistan, kalau dulu India ya, Pakistan lah. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung. Dari Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi, dari ayah Minas Sadah, turunan Nabi dari Al-Hasni, dari Musa Al-Kadzib. Bukan dari Yaman, bukan. Dari Samarkand. Ketika ada Habib yang mengatakan bahwa satu atau belajar dengan satu Habib itu lebih mulia daripada belajar dari 70 kiai, maka di sini terjawablah oleh Kiai Said Akil Siraj bahwa itu tidak benar dan itu merupakan perkataan yang ngawur, tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki dasar apapun. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak benar itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Ini walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa yang bukan Habib di bawah mereka. Ini
bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan Rasulullah sendiri. Kalau mengatakan saya benar kamu salah goblok, enggak gitu, enggak. Ini orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget, padahal ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Ketika polemik nasab Ba'alawi pun muncul dan umat mulai resah, mulai kebingungan, beliau tidak hanya tinggal diam. Sebagaimana sikap ulama, beliau memberikan arahan, memberikan penjelasan apa yang sedang terjadi, apa yang kemudian sedang menjadi sebuah isu. Beliau benar-benar menjelaskan supaya umat juga tidak salah paham, tidak hanya diam saja. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alawi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Quraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi, hanya marah-marah gitu aja. Secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Dan sebagai ulama juga beliau mengambil sikap, jadi tidak ngambang, tidak membingungkan umat apakah pro atau kontra, tidak. Tetapi beliau turut mendukung pencarian kebenaran. Jika memang benar Habib itu bukan keturunan Nabi, ya silahkan dibuktikan secara riset ilmiah. Begitu juga sebaliknya, jika memang Ba'alawi itu keturunan Nabi, ya silahkan dibuktikan dengan riset ilmiah. Karena beliau juga merupakan akademisi, beliau merupakan profesor, yang mana di dunia akademik tidak perlu dipertanyakan lagi, terutama pada bidang keislaman. Jadi beliau tidak membingungkan umat, tidak hanya berdiam diri. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan. Terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Penelitian ilmiah harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru, selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah. Nah, itu dia sebagian dari respon Kiai Said Siraj, Kiai Said Akil Siraj terkait dari zaman dahulu, sewaktu zaman Gus Dur, kemudian sewaktu beliau menjadi benteng PBNU ketika FPI melakukan berbagai macam perilaku yang mengintimidasi, kemudian juga sampai pada sekarang saat polemik nasab Ba'alawi ini muncul, beliau juga tetap istiqomah membela NU, membela umat muslimin, dan turut terbuka dengan adanya berbagai penelitian secara ilmiah. Beliau objektif dan juga beliau tidak membingungkan umat, artinya beliau mengambil sikap, kemudian beliau juga menjelaskan kepada umat apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kemudian dilakukan secara bijak. Nah, kemudian saya berandai-andai seandainya jika Kiai Said Akil Siraj pada tahun tahun yang sama dengan munculnya tesis Kiai Imaduddin terkait dengan batalnya nasab Ba'alawi, ini beliau masih menjabat sebagai ketua PBNU, saya kira tidak akan sekeos sekarang ini, tidak akan sepecah belah sekarang ini, tidak akan sengambang atau sebingung sekarang ini. Umat kemudian ada yang pro dan kontra, dan yang pro dan yang kontra ini saling serang, walaupun mereka adalah sama-sama di NU, baik kultural maupun sama-sama di
struktural. Nah, karena apa? Karena ulamanya, terutama dari PBNU, tidak mengambil sikap yang tegas. Justru di beberapa pengajian terlihat bahwa acuh tak acuh, bahkan condong untuk membiarkan berlarut-larut adanya polemik nasab Ba'alawi dan perilaku Ba'alawi ini. Nah, harapan saya adalah bagaimana PBNU yang sekarang ini bisa kemudian mencontoh dan meneladani bagaimana sikap dari Kiai Said Aqil Siraj, bagaimana beliau adalah ketua PBNU sebelum periode ini, dengan ketegasan beliau, dengan beliau siap menjadi benteng bagi umat, bagi NU, bagi muslimin, mengorbankan diri beliau sendiri dengan ketegasannya, dengan kecerdasannya, dan juga dengan kebijaksanaan beliau. Tidak hanya berdiam diri, apalagi acuh tak acuh, mendiamkan polemik yang sedang ada, tidak seperti itu, tetapi mengambil sikap yang jelas, tegas, dan juga terarah dan terukur. Terima kasih. Coba kita pikirkan bersama apa yang seandainya terjadi jika memang pada periode ini Kiai Said Aqil Siraj masih menjabat sebagai ketua PBNU. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia.